Hey, what's up? Welcome to Chemistry Podcast. Kekristenan tanpa misteri. Sedap. Iya. Gue lupa ada aunya, bro. Oh, ada aunya ya? Iya, benar. Gue ulang ya. Nanti Saudara-saudara aunya gue ikut sekalian. Aunya Oh, gue iya, kita ikut bareng-bareng. Bareng-bareng, Ya? boleh. Kita Oke. nanti teman-teman lihat mana yang mukanya lebih mirip serigala. Oke, welcome to Chemistry Podcast. Kekristenan tanpa misteri. Au. Hit 'em like now. What's the word? Impact, touch a nerve. From Bolivia to Luxembourg. Ooh. Hit 'em like now. What's the word? Impact, touch a nerve. The big city and the suburb. Come on. Hit 'em with impact. Give me that impact. Need a little impact. Get 'em with the impact. Kenapa sih anak muda itu pikir gue pengen naik lebih tinggi lagi, naik lebih tinggi lagi? Gue pikir seperti yang Bro Ivan sudah cerita pada kita hari ini bukan soal naik lebih tinggi. Ini soal bawa panas yang lebih jelas ke tempat yang lebih luas. Iya. Almarhum John Stott, teologian dari Inggris, pernah berkata gini, banyak anak Tuhan itu ya, namanya orang Kristen lubang kelinci. Kenapa tuh? Mainnya cuma dari lubang kelinci satu ke lubang kelinci lain. wow. Senin paduan suara, Selasa konsel di gereja, Rebo persiapan sekolah Minggu, Kemis latihan ibadah, Jumat apalagi Sabtu persekutuan, Minggu ibadah. Beautiful And repeat, kan? ya? Iya, cuma dia main di situ doang. Padahal anak Tuhan dipanggil seperti domba ke tengah Serigala. yang suaranya adalah itu dia. Makanya kita undang salah satu serigala ke tengah kita. Oh, jadi maksudnya gue serigala? Aduh, padahal gue tadi udah coba gini-giniin bulu domba lo. Masih kelihatan serigala ya? Lu bukan serigala, seri paus. Nah, jadi Oke. kita mau tahu loh, kalau anak Tuhan dipanggil emang begitu. Naik kelas itu tujuannya bukan buat gue, buat dia. Yohanes Pembaptis saya bilang, buka kasutnya Yesus, gua nggak layak kok. Nah, sekarang kita mau bawa lebih dalam. Nah, kalau teman-teman semua pingin masuk ke dunia entertainment, nah sekarang dengerin baik-baik. What happened inside? Supaya waktu kita masuk, kita nggak kaget lagi. Nah, Bro Ivan bakal ceritain pada kita. Istilahnya nih, kita lagi baru belajar nyetir, dia bakal bilang, itu ada hati-hati sono, ada hati-hati sini, ada sini. Supaya memang teman-teman diundang, ayo masuk, ayo warnai dunia entertainment Indonesia. Bikin gebrakan, bikin revival. Tapi sebelum kita mulai masuk, apa aja mesti disiapin? Apa tanda awasnya? Here we go. Oke. Ini mungkin aku sharingkan dari apa yang aku udah pernah reflect lah ya. Karena kalau sebenarnya sejauh apa aku di entertainment, wah masih jauh lah perjalanan, masih jauh banget bro. Cuma ya sejauh ini ya Tuhan percayakan gitu loh. Yang pertama-tama sih menurut aku, setiap orang mungkin seneng jadi center of attention ya. Mungkin, itu kan dari hukum Maslow itu pengakuan tuh, kita adalah setiap orang pengen. Tapi pertanyaannya apakah setiap orang panggilannya jadi artis, itu belum tentu gitu loh. Tapi satu hal yang aku percaya, setiap orang itu bisa berkarya di bidangnya masing-masing. Itu yang kita harus percaya dulu nih. Jadi istilahnya bukan supaya gue mengimpact dikenal orang, gue harus jadi artis dulu nih. Nggak juga lah menurut gue bro gitu loh. Tapi istilahnya panggilan lu di mana gitu. Tuhan percayakan lu di tanggung jawab apa nih sekarang? Jangan-jangan di situ lu harus abis-abisan berkarya gitu loh istilahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau emang bener-bener mau masuk, ya udah. Tapi paling nggak gini loh. Buat aku sih saran pribadi, ketika emang kita mau masuk ke dunia entertain, suatu dunia, janganlah untuk mencari jati diri. Tapi justru bentuklah jati diri kita dulu di awal, dari apa yang kita dipercayakan sekarang ini, dan kita masuk itu untuk menjadi, ya kita siap jadi terang. Intinya. Udah siap buat bermisi ya masuk ya. Udah Siap. Ya kita udah punya jati diri aja, bukan artinya kita nggak goncang pas masuk bro. Bener. Dengan berbagai kenikmatan di dalamnya gitu loh. Bener. Ya kan, ya uang, ketenaran. Nah, ini gue mau nanya nih, apa aja dosa-dosanya nih? Ya kita ngomong dosa lah ya, Oke. umpamanya, yang kita mesti waspada. Ketenaran tuh jadi ini juga ya, jadi jerat juga ya? Jelas. Jujur aja gitu loh, maksudnya kadang-kadang buat aku pribadi, at certain point kita berprestasi, Iya. ada sisi dalam hidup kita, dalam diri ini ngomong, lu pantes sih. Iya. Kan bahayanya di situ bro, Iya. gitu loh. Menurut gue nggak mau membenarkan hal itu, Iya. tapi memang itu manusiawi menurut gue. Iya. Tapi kembali, ketika emang itu terjadi, lu ngapain? Apakah lu, iya emang gue gitu loh. Atau kembali, ingat lagi nih sebenarnya lu diutus nih untuk apa sebenarnya kayak gitu. Jadi ya ketenaran ketika emang kita pada akhirnya mulai menonjolkan ini kita gitu, bukan siapa yang mutus kita. Jadi dosanya narsisistik ya? Ya mungkin bisa dikatakan begitu ya, ketika kita lebih ya emang kita gitu, ini ya usaha kita. Beri ya, kemuliaan bagi kita. kemuliaan bagi kita. Ya gua
Gua kerja keras, gua punya tampang, gua punya network gitu kan mungkin. Akhirnya kayak gitu, istilahnya mungkin bahasa sehari-hari mencuri kemuliaan Tuhan kali ya. Kalau kayak gitu ya. Terus ya mungkin uang. Uang. Oh, duitnya gede ya? Sebenarnya sih ya tergantung ya, gede atau enggak ya. Gaji sistemnya gaji atau per proyek? Relatif, kayaknya bisa both, bisa kayak gitu, bisa macam-macam. Tapi kan kadang-kadang gaya hidup nggak sih? Kadang-kadang ketika emang kita masuk satu lingkungan, ya kita punya uang yang kelihatannya, wih lagi kerannya lagi nyala nih, apalagi lagi ada pegang acara gitu kan. Ayo kesini deh, ayo begini deh, ngikut. Ya itu pelan-pelan akhirnya membawa kita jauh dari siapa diri kita sebenarnya gitu loh, menurut gue gitu loh. Oke, apa tadi? Satu, ketenaran, bisa bikin kita narsis ya. Soal dua, duit tuh, bikin serakah misalnya ya. Ya, lebih serakah, betul. Apa lagi? Terus sebenarnya banyak lah, mungkin kalau kita ngomongin free sex, misalnya drugs, ya kalau menurut aku pribadi sih ya, sebenarnya di mana-mana, bukan cuma di entertain. Kenapa entertain syarat dengan hal itu kalau gitu? Mungkin gini, yang pertama karena entertain itu isinya public figure yang dilihat. Jadi apapun pergerakan mereka dibahas sama orang. I see. Karena enak. Itu dia kenapa infotainment ratingnya tinggi-tinggi terus kan? Iya. Ya karena orang-orang nih kita pengen tahu, gila si Raffi Ahmad baru beli mobil mewah nih hari ini. Demen aja. Apakah kita bisa naik tuh mobil? Enggak juga. Tapi happy aja gitu. Ih si ini Rafathar sama si ini begini. Oh si Ayu Ting Ting begini udah ketemu calon suami nih misalnya gitu kan. Gua kemarin dikasih tahu gitu bro. Ini menurut lu gimana Ayu Ting Ting sama suaminya? Ya sebetulnya sih ya. Aduh. Salah nih. Harus balik nih ke topik Ini bukan Diana ini. Gitu. Jadi ya pada akhirnya bias lah. Ada nggak sih kebutuhan lu pakai zat tertentu supaya pas di depan kamera tuh, lagi capek juga tetap habis ngegele dulu misalnya ya, wah langsung Ada dong. road trip. Ada kan? Lu coba apa aja obatnya? 86 jus. Mengandung apa ini? Enggak sih. Emang sih itu kayak mengenai drugs gitu kan emang kadang-kadang kita sering denger dari cita-cita itu buat tambah kekuatan ya sebenarnya. Iya tapi buat aku pribadi, ini kan puji Tuhan nih, ya lagi semi stripping lah, syuting tiap hari gitu kan untuk program-program. Awal-awal capek sih. Cuma yang akhirnya dipelajari adalah pola makan, pola istirahat, sama vitamin bro. Jadi vitamin C itu tiap hari mutlak, pagi. Sebelum berangkat syuting emang beberapa vitamin lah diminum dan berasa lebih kuat. Gitu loh. Dan tapi satu hal lagi, manusia hidup bukan dari roti saja ya. Tapi dari vitamin. Dari vitamin. Dan setiap vitamin yang firman yang keluar dari mulut Allah gitu kan. Wih, dahsyat ini. Jadi buat aku pribadi itu guideline utama loh, sumber kekuatan yang hakiki menurut gue. Dari Tuhan ya. Dari Tuhan. Ya dengan baca firman gitu ya, istilahnya terus cari momen deket dan emang ngomong pengen deket aja gitu loh. Tuhan nih kemana sih gitu. Jujur aja nih, aku sharing nih. Aku masuk ke sebuah acara yang lumayan gede ratingnya, bagus banget. Tapi acara bagus, kita kesempatan untuk maju, betul dong? Iya. Tapi lu harus siap nih dengar kata netizen. Kan ucapan netizen tuh kadang-kadang, bisa membuat hati kita berdarah-darah gitu kan. Iya. Sempet siap nggak siap sebenarnya, gitu loh. Terus udah gitu, lagi iseng aja nunggu sebelum syuting. Nunggu, buka deh Mazmur gitu, daripada kita scrolling Instagram terus gitu loh. Dan pada akhirnya di Mazmur, lupa Mazmur awal-awal mungkin ya, 4 pasal pertama lah, itu intinya Tuhan ngomong kayak, ya ini sumber kekuatannya dari Tuhan gitu. Dan selama memang kita andalkan Tuhan, ya kemenangan bersama Tuhan tuh emang udah ada gitu lah sebenarnya buat kita gitu loh. Jadi istilahnya lu nggak perlu takut apapun omong-omongan orang, yang penting lu sama gua gitu loh. Oh wow. Kan Jadi artinya jati diri kita di dalam Tuhan itu mesti jelas dulu ya? Iya sebenarnya, jadi kita punya fondasi lah istilahnya. Tapi kan pada akhirnya fondasi, kalau kita bikin rumah, ya fondasi harus kencang dulu nih, ya kan, terus kita ngebangun. Tapi bukan berarti dalam proses membangun itu kan begitu saja kan. Tetap berdarah-darah juga? Kadang ada angin ribut, kadang ada apalah istilahnya menghambat proses pembangunan itu. Tapi paling enggak, gue percaya gini bro, orang-orang benar kalau emang jatuh tuh nggak akan sampai tergeletak. Apapun itu kondisinya gitu. Itu bener-bener yang gue percaya, dan itu yang gue pegang, yang gue mau pegang terus gitu loh. Selama gue di entertainment ini, dari selama hidup gue gitu loh. Lu pernah hampir jatuh gak? Gue nggak tahu ya tergolong. So far sih sebenarnya masih aman.
Tapi gue harus akui mungkin godaan-godaan mah ada-ada aja. Gitu. Apakah itu kategori hampir jatuh atau gimana? Karena godaan itu kan kadang-kadang membuat kita maju mundur juga nih. Goyang, iya. Goyang iya, gitu. iya. Istilahnya gue juga nggak sekuat iman itulah. Iya. Yang artinya langsung, ya tidak, ini perisaiku, pergi kau. Nggak gitu. Tapi istilahnya kan pasti, maju mundur gitu loh. Tapi jujur aja, gue di titik yang sangat menyadari kayak karena Tuhan tuh udah terlalu baik. Apa iya kita sebegitunya mau sakitin dia lagi gitu. Lu gak lakukan itu karena rasa sayang sama Tuhan ya? Meskipun kadang-kadang, gue kalau nggak begini, gue nggak YOLO banget men gitu loh. Iya. Gue nggak, ini asik banget nih, misalkan begitu nih. Ini, Misalnya apa sih? Coba konkret deh. Apa Coba sih yang konkret asik ya. tapi kok jangan gitu? Jadi penasaran. Ya penasaran ya. Ya mungkin secara general aja lah ya, Ya. secara general. Misalkan contoh, let's say, banyak orang-orang tua yang takut ke anaknya itu kasih di dunia entertainment mungkin karena ntar free sex lah atau narkoba misalnya gitu. Ya kan lingkungan itu ada. Nah sekarang gini deh, pertama kita harus tahu dulu kita nggak bisa ngebatasin Tuhan di mana Tuhan mau ngutus kita. Setiap kita harus paham itu. Kayak dulu pertama kali main film nih tahun 2014. Mungkin nih Kocan produsernya juga sadar ini kok awal-awal si Ivan ditemenin bola sama papinya, maminya bahkan, kakaknya ini kok anak-anaknya syuting nih. Ngangguk-ngangguk tuh semua kan tuh. ini satu keluarga datang gitu. Saya kok nggak pernah ditemenin ya? Apa? Mau ditemenin? Saya karena nggak pernah syuting. Bentar ya, abis ini ketawaran pasti banyak bro. Abis ini tawaran pasti banyak. Silakan tawarin aja. Gitu. Dan itu istilahnya bentuk support orang tua yang mendukung, oke, kalau emang ini kemajuan anaknya, ini lu demen, monggo. Tapi izinkan kita sebagai orang tua tuh mendoakan dan mendampingi lu. Paling nggak untuk tahu sebenarnya dunia ini seperti apa gitu. Jadi nggak usah kemakan ketakutan gitu. Kalau ditanya ada atau enggak, ya ada. I see. Jadi lu ngedorong nggak kalau banyak anak Tuhan yang mau masuk dunia entertainment? Oh monggo. Selama itu panggilan kuat buat lu punya bakat di situ. Istilahnya kan, dan istilahnya pintu-pintu yang Tuhan berikan tuh pelan-pelan membawa lu ke situ. Ya. Sikat. Masuk, sikat. Tapi satu gitu loh. Pegang Tuhan. Pegang Tuhan. Pegang yang kasih pintu. Karena itu kuncinya lah gitu loh. Istilahnya dimulai dari kita ngerasa, oh ya ini semua tuh Tuhan yang anugerahkan, ini kepercayaan Tuhan gitu loh. Jadi Terus setelah lu masuk dunia entertainment, lu bisa bawa dampak apa? Oke, paling nggak gini, aku percaya setiap kita, kalau Tuhan utus itu ada satu rencana yang harus digenapi gitu loh. Dan istilahnya aku juga bukan tipe orang yang kayak, karena ini banyak orang, oh ya ayat ini berkata ini, itu aku bukan tipe orang kayak gitu. Tapi buat aku pribadi kayak, aku seneng banget karena kemarin ada salah satu rekanku yang kena COVID. Lu seneng banget karena salah satu rekan- salah. Seneng banget, bukan, karena ada temenku yang kena COVID, salah, Oke. ini dikoreksi nih ya, ini ntar bahaya kalau dipotong nih ya. Dia kena COVID, gitu loh. Dan karena aku tunjukkan perhatianku sama dia. Gitu. Lu ngobrol sama dia? WhatsApp. Waduh. Oh WhatsApp. Kirain, gua udah mau social Bener juga, ini distancing sensitif ini. ya. Sensitif, dia harus diperjelas nih. WhatsApp, terus udah gitu, ya aku ngobrol, ya semangat ya, doa terus aja gitu loh, menurut kepercayaannya dia. Gitu. Tapi terakhirnya aku bilang, keberatan nggak kalau aku doain? Oh ya enggak kak, dia bilang gitu. Dia mungkin di saat-saat dia seperti itu juga, justru itu jadi suatu motivasi buat dia dong. Terus ya aku doain ya, gitu. Terus aku kirim voice note ke dia. Dan justru itu menjadi satu kekuatan buat dia. Ya terlepas dari apakah bagaimana kelanjutannya untuk hidup dia, aku nggak tahu. Tapi aku percaya momen itu Tuhan pakai untuk nunjukin kasihnya buat setiap orang. Kan kadang-kadang ya nggak selamanya kita menunjukkan melalui hal-hal yang terlihat oleh publik gitu kan. Tapi ketika kita ada di hal-hal seperti itu, kita hubungan sama kru, sama sesama atau sama apa ya, kita bisa lakukan hal seperti itu. Oke, mantap. Kita udah dengar apa aja godaan dunia entertainment. Kita udah dengar panggilan, kalau teman-teman juga punya calling melayani dunia entertainment. Kita udah dengar apa lagi ya? Tadi gimana cara adaptasi masuk, tapi yang smart. Ya. Nggak gampang kebawa, tapi punya visi yang jelas. Oke, dan hari ini selanjutnya kita akan melakukan challenge buat Bro Ivan Kamul. Lu bener bro, mau menantang gua. Bam. Baca dong. Chemistry, wih. Artinya? Artinya kekristenan
tanpa Tanpa misteri. misteri. Au.